Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan terkait PJBL kami yang berjudul Program Audit Siklus Pendapatan pada PT Garuda Indonesia Tbk. Sebelumnya perkenalkan, Eh, saya Dia Hindes Meswara dengan NPM terakhir 4039. Dengan rekan-rekan saya ada Ratna Marfu'a dengan NPM terakhir 4091. Kemudian ada Lutfianti Rizka Putri dengan NPM terakhir 4103. Mungkin langsung saja masuk ke eh, materi. Baik, jadi untuk latar belakang ini seiring dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas bisnis dan tuntutan transparansi pelaporan keuangan, peran audit laporan keuangan itu menjadi sangat semakin penting dalam menjaga keandalan informasi bagi para pemangku kepentingan. Nah, audit atas siklus pendapatan ini merupakan aspek krusial dalam audit laporan keuangan karena mencakup seluruh proses utama perusahaan, mulai dari pemesanan, penagihan, pengakuan pendapatan, hingga penerimaan kas yang sangat menentukan kualitas informasi keuangan. Pada perusahaan yang berskala besar seperti PT Garuda Indonesia Tbk ini, kompleksitas sumber pendapatan itu menuntut auditor untuk memiliki pemahaman yang baik terhadap aktivitas bisnis, pengendalian internal, serta penerapan program audit yang sistematis. Nah, program audit siklus pendapatan yang terstruktur ini diperlukan untuk meminimalkan risiko salah saji material dan meningkatkan pemangku kepentingan terhadap keterandalan dan transparansi laporan keuangan perusahaan. Kemudian lanjut untuk rumusan masalahnya itu kami ada 5, yaitu ada bagaimana alur dan karakteristik siklus pendapatan PT Garuda Indonesia. Kemudian ada bagaimana desain dan penerapan pengendalian internal dalam siklus pendapatan pada PT Garuda Indonesia. Bagaimana penyusunan program audit yang tepat untuk siklus pendapatan pada PT Garuda Indonesia. Kemudian prosedur audit apa saja yang diperlukan untuk menilai kewajaran pendapatan dan efektivitas pengendalian internal pada PT Garuda Indonesia, dan bagaimana program audit siklus pendapatan dalam meminimalkan risiko salah saji material pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Next. Kemudian untuk tujuan dari dibuatnya program audit ini, yaitu yang pertama ada untuk mengetahui dan memahami alur serta karakteristik siklus pendapatan pada PT Garuda Indonesia, kemudian untuk menganalisis desain dan efektivitas pengendalian internal dan siklus pendapatan pada PT Garuda Indonesia, untuk menyusun program audit siklus pendapatan yang sesuai dengan kondisi dan kompleksitas usaha PT Garuda Indonesia, kemudian untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi prosedur audit yang relevan untuk memastikan kewajaran pengakuan pendapatan dan keandalan laporan keuangan, dan ada untuk memberikan gambaran mengenai kontribusi program audit siklus pendapatan dalam mengurangi risiko salah saji material serta meningkatkan kualitas audit pada PT Garuda Indonesia. Next. Baik, yang selanjutnya itu ada bab 2 tentang landasan teori. Di bab 2 ini, kelompok kami membahas beberapa hal, di antaranya yang pertama itu ada siklus pendapatan. Siklus pendapatan merupakan rangkaian kegiatan yang menggambarkan bagaimana perusahaan menghasilkan pendapatan dari transaksi yang dilakukan dengan pelanggan. Siklus pendapatan mencakup serangkaian aktivitas yang diperlukan untuk mengubah produk atau jasa menjadi pendapatan perusahaan, yang meliputi proses penawaran kepada pelanggan, pelaksanaan penjualan, pengiriman barang, penagihan piutang, dan penerimaan pembayaran tunai untuk transaksi-transaksi tersebut. Siklus pendapatan menunjukkan alur terjadinya pendapatan mulai dari timbulnya kebutuhan pelanggan hingga perusahaan memperoleh manfaat ekonomi dari transaksi tersebut. Selanjutnya, poin selanjutnya ada pengendalian internal COSO.
Pengendalian internal COSO adalah prosedur yang diterapkan oleh Dewan Direksi, Manajemen, dan karyawan untuk memberikan keamanan yang memadai demi tercapainya tujuan efisiensi operasional, keandalan informasi, dan kepatuhan terhadap peraturan. Komponen kerangka COSO terdiri dari 5 elemen yang saling terkait. Yang pertama itu adalah lingkungan pengendalian, menetapkan suasana dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dalam organisasi. Selanjutnya yang kedua ada penilaian risiko, proses identifikasi dan analisis risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan entitas. Kemudian yang ketiga ada aktivitas pengendalian, prosedur yang memastikan arahan manajemen dilaksanakan. Yang keempat ada informasi dan komunikasi, proses identifikasi, pengungkapan, dan pertukaran informasi agar individu dapat melaksanakan tanggung jawabnya. Yang kelima ada pemantauan, proses untuk menilai kinerja pengendalian internal dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga itu ada PSAK 72. PSAK 72 adalah standar akuntansi yang disahkan pada tahun 2017 sebagai pengganti PSAK 23 dan mulai berlaku wajib pada 1 Januari 2020. Tujuan utamanya adalah menetapkan prinsip yang memastikan pelaporan informasi pendapatan mengenai sifat, waktu, jumlah, dan ketidakpastian berguna bagi pengguna laporan keuangan. Next. Baik, selanjutnya terkait profil perusahaan. Yang pertama ada sejarah perusahaan. Nah, jadi PT Garuda Tbk ini merupakan maskapai penerbangan nasional Indonesia yang berdiri sejak tahun 1949 dan berkembang menjadi salah satu maskapai bertaraf internasional. Nah, seiring perjalanannya, Garuda Indonesia ini melakukan berbagai program transformasi dan modernisasi untuk meningkatkan kualitas layanan, keselamatan penerbangan, serta daya saing di industri penerbangan global. Untuk bidang usahanya, jadi kegiatan usaha utama PT Garuda Indonesia Tbk ini meliputi jasa angkutan udara penumpang dan kargo untuk rute domestik maupun internasional. Nah, selain itu perusahaan juga memperoleh pendapatan dari layanan pendukung serta kegiatan usaha anak perusahaan sehingga menciptakan sumber pendapatan yang beragam dan kompleks. Next, untuk struktur organisasi di PT Garuda Indonesia Tbk ini disusun secara hierarkis dengan RUPS sebagai otoritas tertinggi, diikuti oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Nah, pembagian tugas yang jelas antar direktorat dan unit kerja ini bertujuan untuk mendukung efektivitas operasional, pengawasan manajemen, serta penerapan pengendalian internal yang memadai. Next, untuk sistem informasi pendapatan, jadi di PT Garuda Indonesia ini menggunakan informasi pendapatan yang terintegrasi dengan sistem reservasi dan akuntansi untuk mencatat seluruh transaksi pendapatan secara real time. Nah, sistem ini mendukung pencatatan pendapatan tiket, kargo, dan layanan tambahan secara akurat serta mempermudah proses pengendalian internal dan pelaporan keuangan perusahaan. Next. Oke, baik. Selanjutnya ada bab 4, yaitu pembahasan terkait bab-bab yang sebelumnya. Yang pertama itu ada gambaran umum dari siklus pendapatan perusahaan. Nah, siklus pendapatan perusahaan ini dimulai pada proses dimulainya pemesanan, baik pemesanan tiket maupun layanan, kemudian pencatatan transaksi dalam sistem reservasi, dan kemudian pengakuan pendapatan sesuai dengan PSAK 72. Kemudian setelah jasa diberikan, pendapatan diakui dalam laporan keuangan dan penerimaan kas dicatat melalui sistem perbankan. Seluruh proses didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi. Selanjutnya ada identifikasi risiko salah saji material. Nah, risiko salah saji material yang memungkinkan di sini adalah risiko pengakuan pendapatan sebelum jasa diberikan, kemudian risiko kesalahan periode atau cut off,
Kemudian ada risiko kesalahan akibat volume transaksi yang tinggi, kemudian ada risiko kegagalan sistem informasi, dan juga risiko kecurangan dalam pencatatan pendapatan. Dan yang terakhir ada risiko yang menjadi yang mana risiko-risiko tersebut itu akan menjadi fokus utama dalam perencanaan audit. Kemudian di poin selanjutnya ada program audit siklus pendapatan dari PT Garuda Indonesia Tbk. Program audit siklus pendapatan ini terdapat beberapa asersi-asersi yang diaudit. Yang pertama ada keberadaan atau keterjadian, yang kedua ada kelengkapan, yang ketiga ada akurasi, ada cut-off dan juga klasifikasi. Di mana setiap asersi ini memiliki tujuan audit sendiri, memiliki prosedur audit yang sendiri juga, memiliki sampel atau dokumen yang diperiksa, dan kebutuhan waktu serta work paper-nya masing-masing. Nah, untuk pada kali ini kami akan mempresentasikan salah satu program dan juga prosedur audit pada salah satu asersi, yaitu asersi keberadaan atau keterjadian. Asersi ini bertujuan untuk memastikan pendapatan benar-benar terjadi dan juga tidak fiktif. Prosedurnya yaitu yang pertama mengkonfirmasi 50 kode booking aja, yang kedua vouching dari jurnal ke dokumen boarding pass, kemudian ada verifikasi manifest penumpang, ada tes matching dengan bank receipt. Sedangkan sampel atau dokumen yang diperiksa itu ada passenger manifest, GDS report, bank statements, boarding pass records, flight schedule, revenue journals. Untuk kebutuhan waktunya ada 6 hari dan di sini kami sudah melampirkan work paper-nya. Baik, untuk work paper-nya di sini ada beberapa halaman atau sheet. Sheet yang pertama itu merupakan header dari kertas kerja audit. Sheet A01 merupakan header atas kertas kerja audit yang berisikan identitas utama pemeriksaan. Kemudian di dalam tabel tersebut dicantumkan juga nama entitas, area audit, periode pemeriksaan, kode working paper atau WP, serta informasi penyusun dan juga reviewer beserta tanggalnya. Tabel ini berfungsi sebagai pengenal secara resmi dokumen dan juga memastikan setiap kertas kerja dapat ditelusuri kembali dalam proses audit. Kemudian di sheet 2 atau di halaman 2 itu terdapat tabel yang menjelaskan tujuan audit dan juga ruang lingkup pemeriksaan atau scope. Bagian objektif menjelaskan bahwa audit bertujuan untuk memperoleh keyakinan memadai atas kewajaran pendapatan penumpang. Sementara itu, pada tabel scope dijabarkan jenis transaksi yang diuji, periode yang diperiksa, serta dokumen pendukung yang digunakan sebagai dasar pengujian. Kemudian di sheet A03, sheet ini memuat tabel perencanaan pengambilan sampel audit. Di dalam tabel tersebut dijelaskan jumlah populasi transaksi, metode sampling yang digunakan, jumlah sampel yang dipilih, serta pertimbangan auditor dalam menentukan sampel. Tabel ini menunjukkan bahwa pengambilan sampel dilakukan secara terencana dan mempertimbangkan efisiensi serta risiko audit tersebut. Untuk sheet A04, yaitu berupa Sample Selection Worksheet. Pada sheet ini terdapat tabel pemilihan sampel yang berisi daftar kode booking, kemudian tanggal transaksi, metode pemilihan, nilai transaksi, dan apakah bukti-bukti tersebut sudah tersedia. Tabel ini berfungsi sebagai bukti bahwa sampel dipilih itu secara sistematis dan menjadi dasar bagi seluruh pengujian audit pada sheet-sheet berikutnya. Selanjutnya ada sheet A05. Sheet ini menjadi sheet pertama, yaitu untuk prosedur auditnya. Prosedur audit pertama ini berisi tabel prosedur audit yang menjelaskan asersi yang diuji, langkah pengujian, serta dokumen yang digunakan. Dalam tabel ini, auditor melakukan vouching dari jurnal pendapatan ke dokumen pendukung seperti passenger manifest dan juga boarding pass untuk menguji asersi keberadaan dan keterjadian transaksi. Dan
Sheet A05 ini berhubungan dengan sheet A06. Pada sheet ini terdapat tabel pengujian yang berisi hasil pemeriksaan setiap sampel. Kolom-kolom dalam tabel mencantumkan hasil pengujiannya, baik itu kesesuaian data antar dokumen serta juga catatan auditor. Tabel ini menjadi bukti utama pelaksanaan prosedur audit secara rinci. Di sini sudah terlampir 50 kode booking yang menjadi sampel pada pengujian asersi ini. Selanjutnya ada sheet A07 yaitu prosedur tes yang kedua. Prosedur ini merupakan vouching dari revenue journal ke dokumen boarding pass sesuai program audit, di mana pada tabel terdapat 12 entry jurnal dari bulan Desember yang memuat tanggal, kemudian jumlah yang tercatat dari jurnal, kemudian dicocokkan dengan boarding pass-nya apakah sesuai atau tidak. Yang mana kalau misal sesuai, berarti statusnya itu pasti sudah pass atau ter-ACC, terverifikasi seperti itu. Kemudian untuk dokumen yang A08 yaitu tes prosedur atau prosedur tes yang ketiga, yaitu verifikasi passenger manifest dengan GDS report sesuai program audit yang sudah dibuat. Di sini terdapat 10 penerbangan acak, di mana setiap penerbangan itu nanti dicari untuk manifest count atau jumlah passenger dengan jumlah yang ada di GDS, laporan GDS. Apakah di situ terdapat variance atau selisih? Jika tidak terdapat selisih, berarti hubungan antara manifest passenger manifest dan juga GDS report ini sudah sangat sesuai. Selanjutnya ada prosedur tes yang terakhir yaitu tes matching antara bank receipts dengan GDS report sesuai program audit. Di mana tes matching dengan bank receipt ini juga menggunakan 50 kode booking yang sudah dijadikan sampel tadi. Di mana pada penerimaan di bank dan juga di GDS report apakah jumlah yang diterima itu sama atau tidak. Jika sama, maka variance-nya akan 0. Tetapi jika berbeda, maka terdapat selisih antara kedua pencatatan tersebut. Dan yang selanjutnya, untuk halaman atau sheet A10, di sini terdapat exception report dan juga detailnya. Dari beberapa pengajian tadi, ternyata tidak terdapat exceptions yang ditemukan untuk asersi ini. Semua sampel atau 50 sampel yang sudah digunakan itu terkonfirmasi dan juga terverifikasi. Dan semua tes yang sudah dilakukan terlewat tanpa isu sedikit pun. Untuk detailnya, di prosedur tes pertama itu 50 dari 50 kode booking itu sudah terkonfirmasi. Untuk tes yang kedua, 12 jurnal dari 12 jurnal entries yang digunakan itu juga sudah tercatat. Dan untuk prosedur tes yang ketiga, 10 dari 10 manifest itu juga terverifikasi. Dan di tes prosedur yang terakhir, 50 kode booking dari 50 total itu bank resipnya sudah sesuai. Jadi untuk kesimpulannya ada di sheet A11. Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap 50 sampel booking acak sesuai program audit, dapat disimpulkan bahwa semua 50 kode booking itu sudah terbukti terjadi dan tidak ada pendapatan fiktif yang terdeteksi. Semua dokumen pendukung juga tersedia dan valid, tidak ada indikasi salah saji material. Semua prosedur audit sesuai program telah dilaksanakan. Kesimpulannya, asersi keberadaan atau keterjadian itu untuk pendapatan sudah sangat terpenuhi dan tidak ada temuan material. Di bawahnya ada tempat untuk tanda tangan dari auditor, dan di halaman terakhir itu kami lampirkan untuk dokumen yang diperlukan. Yang pertama ada passenger manifest, ada yang kemudian ada boarding pass records, ada juga bank statement, kemudian ada revenue journal, ada GDS reports, dan yang terakhir ada flight schedule. Dan untuk semua asersi juga kami lampirkan dokumen dan juga
sheet-sheet yang tadi sudah dijelaskan. Dari beberapa hal yang tadi sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan prosedur audit yang sudah dilampirkan pada program itu sudah termasuk dalam pelaksanaan. Pelaksanaan sudah terwakilkan oleh work paper dan evaluasinya sudah disampaikan pada exception, findings, dan juga conclusion-nya. Baik, untuk selanjutnya bab yang terakhir yaitu bab 5 ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, siklus pendapatan PT Garuda Tbk memiliki tingkat kompleksitas dan risiko yang cukup tinggi. Oleh karenanya, program audit siklus pendapatan sangat diperlukan. Prosedur audit yang sistematis meningkatkan keandalan laporan keuangan dengan adanya audit akan membantu meminimalisirkan risiko salah saji material. Kemudian untuk sarannya itu yang pertama ada perusahaan perlu untuk terus memperkuat pengendalian internal pendapatan. Yang kedua perlu dilakukan evaluasi sistem informasi. Yang ketiga yaitu ada auditor perlu menyesuaikan program audit dengan risiko perusahaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.